Pada zaman yang jauh, di suatu tempat yang kini tenggelam dalam hayalan masa lalu, kisah-kisah sejarah bermula. Dalam setiap riwayatnya terdapat jejak-jejak perjalanan manusia, menyusuri zaman dengan keajaiban dan tragedi yang melibatkan peradaban yang tumbuh dan tenggelam. Mari kita merentas waktu dan memahami akar sejarah yang membentuk dunia, yang kita kenal hari ini. Di sini akan kami bahas, sedikit pemahaman sejarah yang terlampaui oleh waktu dan masa lalu. Selamat datang di saluran YouTube Azhar Sanjaya, di Jejak Sang Leluhur. Channel seputar sejarah, mitos dan fakta menarik lainnya. Di sini, kita akan membuka lembaran-lembaran masa lalu, untuk memahami peristiwa-peristiwa yang membentuk dunia kita. Bersama-sama, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang terlupakan, menggali fakta menarik, dan merenung pada momen-momen penting dalam sejarah manusia. Mari sambut petualangan intelektual ini bersama, dan jangan lupa untuk berlangganan, agar tidak ketinggalan setiap episode menarik, tentang masa lalu yang penuh warna. Selamat menikmati perjalanan sejarah, bersama Azhar Sanjaya, di Jejak Sang Leluhur. Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan besar dalam sejarah bangsa Indonesia atau Nusantara. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yang berawal tahun 1293 hingga runtuhnya pada 1527 Masehi, ini punya sederet pemimpin terkenal. Dalam riwayat silsilah raja-rajanya, dari Raden Wijaya, Hayam Wuruk, hingga Brawijaya kelima. Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya, tahun 1293 sampai tahun 1309, yang sebelumnya merupakan panglima perang kerajaan Singasari, sekaligus menantu kesayangan raja terakhirnya yakni Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas, dalam pemberontakan Jayakatwang, pada 1292 yang menyebabkan tamatnya Singasari, Raden Wijaya merintis berdirinya pemerintahan baru, yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit. Masa awal dan jaya Kerajaan Majapahit, batas kota dan jejak kejayaan, Raden Wijaya membuka hutan di tepi Sungai Brantas. Desa ini berkembang pesat, dan pada tahun 1293 menjadi kerajaan dengan nama Majapahit. Pusat pemerintahannya di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berikut adalah daftar silsilah Raja Majapahit. Sejarah awal Kerajaan Majapahit hingga runtuh. 1. Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana, tahun 1293 sampai tahun 1309. 2. Kalagamet Sri Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328. 3. Sri Gitarja Tribuwana Wijaya Tunggadewi, tahun 1328 sampai tahun 1350. 4. Hayam Wuruk Sri Raja Sanagara, tahun 1350 sampai tahun 1389. 5. Wikramawardana tahun 1389 sampai tahun 1429. 6. Ratu Suhita, Dia Ayu Kencana Wungu, tahun 1429 sampai tahun 1447. 7. Kertawijaya, Brawijaya I, tahun 1447 sampai tahun 1451. 8. Raja Sawardana, Brawijaya II, tahun 1451 sampai tahun 1453. 9. Purwawisesa Giri Sawardana, Brawijaya III, tahun 1456 sampai tahun 1466. 10. Brepandan Salas Suraprabawa, Brawijaya keempat,
tahun 1466 sampai tahun 1468. 11. Bre Kertabumi, Brawijaya kelima, tahun 1468 sampai tahun 1478. 12. Girindrawardana, Brawijaya keenam, tahun 1478 sampai tahun 1489. 13. Pati Udara tahun 1489 sampai tahun 1527. Prabu Brawijaya V, kisah Brawijaya ini sangat melegenda, karena berkaitan dengan masa keruntuhan kerajaan Majapahit. Barangkali Anda ingin mengetahui siapa saja keturunan Prabu Brawijaya V ini. Raja terakhir Majapahit, Brawijaya kelima, memiliki 117 orang putra-puteri dari beberapa istri dan banyak selir. Permaisuri maupun selir-selir, itu kebanyakan adalah upeti dari kerajaan, atau penguasa lain yang tunduk, atau mengakui eksistensi Majapahit. Tentu saja jumlahnya banyak sekali, mengingat luasnya wilayah Majapahit dan banyaknya negeri lain, yang mengakui keberadaan Majapahit. Sebagai raja, tentu saja sang prabu tidak mungkin bisa menolak, upeti atau persembahan yang cantik-cantik tersebut. Selain bisa mencederai persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain, juga tidak baik menolak persembahan dari daerah-daerah taklukannya. Banyaknya putera-puteri sang prabu tersebut, di sisi lain membantu melestarikan kekuasaan, untuk wilayah kekuasaan yang begitu luas. Setelah dewasa beberapa putera Brawijaya V diberi jabatan bupati atau adipati, dan ditugaskan jadi penguasa di berbagai wilayah, kekuasaan Majapahit. Beberapa anak perempuan, dinikahkan dengan penguasa atau anak penguasa lain, sebagai tanda pengikatan. Dengan cara ini, diharapkan seluruh wilayah kekuasaan, dan seluruh tali persahabatan, dengan kerajaan lain bisa terus dikendalikan, dan dilestarikan. Ini membuktikan betapa luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit pada saat itu. Berikut adalah daftar 117 anak keturunan Prabu Brawijaya. 1. Raden Jakadilah, Aryo Damar, dijadikan Adipati Palembang. 2. Raden Jakapekik, Harya Jaran Panoleh, Adipati Sumenep. 3. Putri Ratna Pambayun, menikah dengan Prabu Srimakurung Handayaningrat. 4. Raden Jakapeteng. 5. Raden Jakamaya, Harya Dewa Ketuk, dijadikan Adipati di Bali. 6. Dewi Manik, menikah dengan Haryo Sumangsang, Adipati Gagelang. 7. Raden Jakaprabangkara, pergi ke negeri sahabat Cina. 8. Raden Haryakuwik, dijadikan Adipati Kalimantan atau Kalimantan. 9. Raden Jakakutik, Harya Tarunaba, dijadikan Adipati Makassar. 10. Raden Jakasujalma, jadi Adipati Suralegawa di Blembangan. 11. Raden Surenggana, tewas dalam peristiwa penyerbuan Demak. 12. Retno Bintara, menikah dengan Adipati Nusa Barung, Tumenggung Singosaren. 13. Raden Patah, dijadikan Adipati dan Sultan Demak. 14. Raden Bondan Kejawan, Ki Ageng Taruk III, menurunkan Raja-Raja Mataram Islam. 15. Retno Kedaton, Muksa di Umbul Kendat Pengging. 16. Retno Kumolo, Raden Ayu Adipati Jipang, menikah dengan Ki Hajar Windusana. 17. Raden Jakamulya, Raden Gajah Permada. 18. Putri Retno Mas Sakti, menikah dengan Juru Paningrat. 19. Putri Retno Marlangen, menikah dengan Adipati Lowanu. 20. Putri Retno Setaman, menikah dengan Adipati Jaran Panoleh di Gawang. 21. Retno Setapan, menikah dengan Bupati Kedu, wilayah Pengging, Harya Bangaha. 22. Raden Jakarpiturun, dijadikan Adipati Ponorogo, dikenal sebagai Betara Katong. 23. Raden Gugur, hilang atau Muksa di Gunung Lawu. 24. Putri Kaniten, menikah dengan Haryo Baribin di Madura. 25.
Putri Bani Raras, menikah dengan Haryo Pekik di Pengging. 26. Raden Bondan Surati, membunuh, mati obong, di hutan Lawar Gunung Kidul. 27. Retno Amba, menikah dengan Haryo Partaka. 28. Retno Kaniraras. 29. Raden Ariwangsa. 30. Raden Harya Suwangsa, Ki Ageng Wotsinom di Kedu. 31. Retno Bukasari, menikah dengan Haryo Bacuk. 32. Raden Jaka Dandun, nama gelar Syekh Belalabelu. 33. Retno Mundri, Nyai Gadung Melati, menikah dengan Raden Bubaran, dan Muksa di Sendak Pandak Bantul. 34. Raden Jaka Sander, nama gelar Nawangsaka. 35. Raden Jaka Bolot, nama gelar Kidang Soka. 36. Raden Jaka Barak, nama gelar Caranggana. 37. Raden Jaka Balarong. 38. Raden Jaka Kekuri, atau Pacangkringan. 39. Retno Campur Raden. 40. Jaka Dubruk, atau Raden Semawung, atau Pangeran Tatung Malara. 41. Raden Jaka Lepi atau Raden Kanduruhan. 42. Raden Jaka Jading atau Raden Malang Semirang. 43. Raden Jaka Balur, atau Ki Ageng Megatsari, atau Ki Ageng Mangir I. 44. Raden Jaka Lanangem, dimakamkan di Mentaok Jogja. 45. Raden Jaka Wuri. 46. Retno Sekati. 47. Raden Jaka Balarang. 48. Raden Jaka Tuka atau Raden Banyak Wulan. 49. Raden Jaka Maluda atau Banyak Modang, dimakamkan di Prengguk Gunung Kidul. 50. Raden Jaka Lacung atau Banyak Patra, Harya Surengbala. 51. Retno Rantam. 52. Raden Jaka Jantur. 53. Raden Jaka Semprung atau Raden Tepas, dimakamkan di Brosot Kulon Progo. 54. Raden Jaka Gambyong. 55. Raden Jaka Lambare, atau Pecat Tanda, dimakamkan di Gunung Gambar, Ngawen, Gunung Kidul. 56. Raden Jaka Umyang atau Harya Tiran. 57. Raden Jaka Siri atau Raden Andamoing. 58. Raden Joko Dolok atau Raden Manguri. 59. Retno Maniwen. 60. Raden Jaka Tambak. 61. Raden Jaka Lawu atau Raden Paningrong. 62. Raden Jaka Darong atau Raden Atasingron. 63. Raden Jaka Balado atau Raden Barat Ketigo. 64. Raden Beladu atau Raden Tawang Talun. 65. Raden Jaka Gurit. 66. Raden Jaka Balang. 67. Raden Jaka Lengis, atau Jajatan. 68. Raden Jaka Guntur. 69. Raden Jaka Malat, atau Raden Panjang Jiwo. 70. Raden Jaka Mareng atau Raden Pulang Jiwo. 71. Raden Jaka Jotang, atau Raden Sitayadu. 72. Raden Jaka Karadu, atau Raden Macanpura. 73. Raden Jaka Pengalasan. 74. Raden Jaka Dander, atau Ki Ageng Gagak Aking. 75. Raden Jaka Jenggring, atau Raden Karawita. 76. Raden Jaka Haryo. 77. Raden Jaka Pamekas. 78. Raden Jaka Krenda, atau Raden Harya Panular. 79. Retna Kentring Manik. 80. Raden Jaka Salembar, atau Raden Panangkilang. 81. Retno Palupi, menikah dengan Ki Surawijaya, Pangeran Jenukanoman. 82. Raden Jaka Tangkeban, atau Raden Anengwulan, dimakamkan di Gunung Kidul. 83. Raden Kudana Wangsa. 84. Raden Jaka Trubus. 85. Raden Jaka Buras, atau Raden Salingsingan, dimakamkan di Gunung Kidul. 86. Raden Jaka Lambung, atau Raden Astracapa atau Kiai Wanapala. 87.
Raden Jaka Lemburu. 88. Raden Jaka Deplang, atau Raden Yudasara. 89. Raden Jaka Nara, atau Sawunggaling. 90. Raden Jaka Panekti, atau Raden Jaka Tawangsari atau Pangeran Banjaransari, dimakamkan di Taruwongso Sukoharjo. 91. Raden Jaka Penatas, atau Raden Panuroto. 92. Raden Jaka Raras, atau Raden Lokananta. 93. Raden Jaka Gatot, atau Raden Balacuri. 94. Raden Jaka Badu, atau Raden Suragading. 95. Raden Jaka Suseno, atau Raden Kaniten. 96. Raden Jaka Wirun, atau Raden Larasido. 97. Raden Jaka Ketuk, atau Raden Lehaksin. 98. Raden Jaka Dalem, atau Raden Gagak Pranala. 99. Raden Jaka Suwarna, atau Raden Taning Kingkung. 100. Raden Rasukrama, menikah dengan Adipati Penanggungan. 101. Raden Jaka Suwanda, atau Raden Harya Lelana. 102. Raden Jaka Suweda, atau Raden Lembu Narada. 103. Raden Jaka Temburu, atau Raden Adangkara. 104. Raden Jaka Pengawe, atau Raden Sangumerta. 105. Raden Jaka Suwana, atau Raden Tembayat. 106. Raden Jaka Gapyuk, atau Ki Ageng Pancungan. 107. Raden Jaka Bodo, atau Ki Ageng Majasto. 108. Raden Jaka Wadak, atau Raden Kaliyatu. 109. Raden Jaka Wajar, atau Syekh Sabuk Janur. 110. Raden Jaka Bluwo, atau Syekh Sekardelimo. 111. Raden Jaka Sengara, atau Ki Ageng Pring. 112. Raden Jaka Suwida. 113. Raden Jaka Balabur, atau Raden Kudanara Angsa. 114. Raden Jaka Taningkum. 115. Raden Retno Kanitren. 116. Raden Jaka Sander, Harya Sander. 117. Raden Jaka Delok, atau Ki Ageng Jatinom Klaten. Itulah nama-nama 117 putra-putri Prabu Brawijaya V. Ada 8 putra Brawijaya V, yang ditugaskan dan berkedudukan di Pulau Bali, diiringi oleh banyak punggawa, atau abdi dalam dan rakyat pengikutnya. Di tempat tujuan mereka mendirikan kerajaan baru, dan di kemudian hari mereka menurunkan para Raja Bali. Sementara itu kebanyakan putra-putri Brawijaya V yang lain, terpaksa harus menyelamatkan diri, dan bertebaran ke berbagai tempat. Sebagian besar dari mereka melarikan diri, dan bersembunyi di hutan atau gunung. Nah, itulah rangkuman narasi singkat, yang kami rangkum dari sumber, saduran dari Doxlite. Sumber, Limbangan dan Brawijaya oleh Din Wahdini Saleh, Ahmad, 1991. Purbalingga ing Atiku. Purbalingga, Seksi Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.